Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan operasi pada himpunan. Perlu diketahui bersama, biasanya operasi itu berkaitan dengan yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun, operasi pada himpunan itu ada 5. Yang pertama, berkaitan dengan yang namanya irisan himpunan. Yang kedua, berkaitan dengan yang namanya gabungan himpunan. Yang ketiga, berkaitan dengan selisih himpunan. Dan yang keempat, berkaitan dengan jumlah himpunan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah berkaitan dengan yang namanya komplement himpunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 operasi pada himpunan, yaitu irisan, gabungan, selisih, jumlah, dan komplement. Selanjutnya yang pertama, kita akan membahas yang berkaitan dengan irisan himpunan. Apa itu yang dimaksud dengan irisan himpunan? Irisan himpunan A dan himpunan B, kita misalkan di sini ada 2 buah himpunan, adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Tanda irisan himpunan itu adalah seperti ini. A irisan B sama dengan di mana anggotanya itu adalah anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Saya kasih contoh. Misalkan himpunan P itu adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Anggota himpunan Q itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu pertanyaannya adalah, tentukan anggota himpunan P irisan Q. Maka kita bisa lihat pengertian himpunan A dan himpunan B adalah, ini saya baca sekali lagi, suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Maka jawabannya di sini, P irisan Q adalah anggotanya 5 dan 6. Pertanyaannya adalah, kenapa 5 dan 6? Kita bisa lihat. Dari pengertian tadi adalah, P irisan Q itu adalah anggotanya yang merupakan anggota P dan juga merupakan anggota Q. Kita bisa lihat 5 ini termasuk anggota himpunan P dan anggota himpunan Q. Selanjutnya 6 ini merupakan anggota himpunan P dan merupakan anggota himpunan Q. Maka jawabannya adalah 5 dan 6. Saya kira paham untuk contoh soal irisan himpunan. Saya kasih satu contoh lagi. Diketahui himpunan A 3, 4, 5, anggota himpunan B adalah 4, 5, 7, 9, dan 10. Pertanyaannya adalah, tentukan anggota himpunan A irisan B. Maka jawabannya adalah, kita bisa lihat, yang dia merupakan anggota A dan juga merupakan anggota himpunan B. Kita bisa lihat di sini, yang pertama adalah 4, adalah anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Selanjutnya 5, ini merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Selanjutnya 7, ini juga merupakan anggota himpunan A dan juga anggota B. Maka jawabannya adalah 4, 5, dan 7. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak 3? Karena 3 itu ada di himpunan A, tetapi tidak ada di himpunan B. Kenapa tidak 8? Karena 8 tidak ada di anggota himpunan B, maka dia tidak termasuk. Kenapa tidak 9? Karena 9 ini hanya anggota himpunan B dan dia tidak termasuk anggota himpunan A.
termasuk juga angka 10. Dia tidak ada di anggota himpunan A. Selanjutnya, yang kedua adalah gabungan himpunan. Gabungan himpunan A dan B, saya misalkan di sini ada 2 himpunan. Yang pertama himpunan A dan yang kedua adalah himpunan B. Ini kita tulis merupakan. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Selanjutnya, jika terdapat anggota himpunan yang sama, maka cukup dituliskan 1 kali. Selanjutnya, adapun simbol dari gabungan itu adalah seperti ini. Jadi ini dibaca A gabungan B, anggotanya adalah merupakan anggota himpunan A atau merupakan anggota himpunan B. Saya kasih contoh. Diketahui anggota himpunan A itu adalah 2, 5, 7, dan 9. Anggota himpunan B itu adalah 3, 4, 5, 7, 11, dan 12. Maka pertanyaannya adalah tentukan anggota A gabungan B. Maka kita tinggal gabungkan saja antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dengan catatan, ini dia, jika terdapat anggota himpunan yang sama, maka cukup dituliskan 1 kali. Contohnya ini, kita mulai dari 2, ini dia 2, selanjutnya 3, ini kita tulis 3, kita tulis berurutan dari yang nilai terendah sampai nilai yang tertinggi. Selanjutnya 4, ini dia 4, 5 di sini kan ada 2, maka kita cukup tulis 1 aja, maka di sini 5. Selanjutnya 7, ini 7 ada 2, maka kita cukup tuliskan 1 saja, 7. Selanjutnya 9, ini 9, 11, ini 11, dan ini 12. Maka anggota himpunan A gabungan himpunan B itu adalah 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, dan 12. Saya kira paham mengenai gabungan. Selanjutnya saya kasih 1 contoh lagi. Jika anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 4, 6, 7, dan 8. Anggota himpunan B itu adalah 2, 4, 5, 7, 9, dan 10. Maka A gabungan B adalah, maka kita mulai dari angka 1. Kita tuliskan dulu angka yang paling rendah. Berarti kita gabungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Berarti ini 1. Selanjutnya 2, ini 2, ada 2, kita tulis hanya 1 di sini, 2. Nya 4, ini 4 ada 2, kita hanya tulis 1 saja di sini, 4. Selanjutnya ini 5, ini 6. Selanjutnya 7, ini ada 2, kita tulis hanya 1, 7. Kemudian 8, 9, dan 10. Maka A gabungan B itu anggotanya adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya untuk yang ketiga itu adalah selisih himpunan. Adapun pengertian mengenai selisih himpunan, kita misalkan selisih himpunan A dan B, berarti di sini ada 2 buah himpunan, atau kita tulis A dikurang dengan B, adalah himpunan semua anggota A yang tidak, ingat ini yang perlu digarisbawahi, yang tidak menjadi anggota B. Oke, selanjutnya, nah seperti ini, A dikurang B itu merupakan anggota himpunan A dan tidak merupakan anggota B.
Selanjutnya saya akan kasih contoh. Diketahui himpunan A ini 2, 3, 5, 6, dan 7. Anggota himpunan B itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Pertanyaannya adalah A dikurang dengan B. Maka jawabannya adalah 2 dan 6. Dari mana diperoleh jawaban 2 dan 6? Kita bisa lihat di atas pengertiannya adalah A dikurang B itu merupakan anggota himpunan A dan bukan merupakan anggota himpunan B. Maka kita bisa cek antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B itu irisannya yang sama. Yang pertama adalah 3, ini dianggap hilang. Selanjutnya 5, ini dianggap hilang. Lalu 7, ini dianggap hilang. Kenapa ini tidak termasuk anggota dari A dikurang B? Karena dia bentuknya pengurangan. Jadi pengurangan itu dia yang merupakan anggota himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Bukan anggota himpunan B. Berarti 3, 5, 7 ini adalah anggota himpunan A, tetapi dia anggota himpunan B. Maka ini dianggap hilang dia. Maka jawabannya A dikurang B itu adalah tinggal ini, 2 dan 6. Oke, saya kira paham untuk contoh selisih himpunan. Selanjutnya saya kasih satu soal. Diketahui himpunan A itu 1, 3, 4, 6, 7, dan 8. Himpunan B anggotanya adalah 2, 4, 5, 7, 9, dan 10. Pertanyaannya adalah tentukan A dikurang dengan B. Kenapa dicari A irisan B? A irisan B itu bukan merupakan jawaban. Berarti A irisan B itu adalah anggota yang merupakan anggota A dan anggota B. Kita bisa cari, yang pertama adalah 4 ini, maka ini bukan merupakan jawaban nanti A dikurang B. Selanjutnya adalah 7, ini bukan. Maka jawabannya adalah 1, 3, 6, dan 8. Maka jawaban A dikurang B itu adalah anggota himpunan A dan bukan merupakan anggota himpunan B. Saya kira paham lah ya untuk selisih himpunan. Oke, selanjutnya yang keempat, jumlah himpunan. Jumlah himpunan A dan himpunan B, saya misalkan di sini ada 2 buah himpunan, adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B, tetapi bukan irisan A dan B. Saya kira paham? Saya ulangi sekali lagi. Jumlah himpunan A dan himpunan B, berarti di sini ada 2 buah himpunan, adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B, tetapi bukan irisan A dan B. Saya kasih satu contoh. Seperti ini dia. Diketahui himpunan A 2, 3, 5, 6, dan 7. Himpunan B anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka dari sini bisa kita jawab, yang pertama adalah kita tentukan anggotanya yang merupakan irisan A dan B. Itu adalah ini, berarti ini bukan. Selanjutnya ini, angka 5, berarti ini bukan. Selanjutnya ini, angka 7, ini termasuk bukan. Selanjutnya kita gabungkan, berarti dimulai dari angka yang terendah. Angka terendahnya adalah ini, 1, ini dia 1, selanjutnya ini 2, 2, selanjutnya ini 6, 6, 9, ini 9, dan 11, ini adalah 11. Maka ini adalah hasil dari A ditambah dengan B. Anggotanya adalah 1, 2, 6, 9, dan 11. Jadi saya ulangi sekali lagi, A ditambah B itu maksudnya adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B, tetapi bukan merupakan anggota irisan A dan B. Saya kira paham lah ya. Selanjutnya saya kasih satu soal.
Diketahui anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Untuk anggota himpunan B itu adalah 2, 4, 5, 7, 9, dan 10. Pertanyaannya adalah A ditambah dengan B. Maka yang pertama untuk menyelesaikan penjumlahan dua buah himpunan ini adalah kita tentukan irisannya terlebih dahulu. Karena itu bukan merupakan anggota dari A ditambah dengan B. Berarti yang pertama adalah ini. 2. Berarti ini kita anggap hilang. Selanjutnya ini 4. Berarti kita anggap ini hilang. Selanjutnya 7. Ini kita anggap hilang. Maka sisanya adalah merupakan anggota A ditambah dengan B. Berarti yang pertama adalah ini 1, lalu 3, kita tulis dari yang terendah, lalu 5, 6, 8, 9, dan 10. Maka inilah anggota himpunan A ditambah dengan B. 1, 3, 5, 6, 8, 9, dan 10. Saya kira paham mengenai jumlah himpunan. Selanjutnya yang kelima adalah komplemen himpunan. Komplemen himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan S. S ini adalah himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Komplemen dari himpunan A maka dinotasikan dengan ini, A aksen atau A pangkat C. Nah, ini ditulis secara matematik, A aksen atau A pangkat C, atau namanya adalah himpunan A komplemen, adalah bukan merupakan anggota A, ini bukan merupakan anggota A, dan merupakan anggota himpunan semesta untuk anggotanya. Saya kasih satu contoh. Diketahui himpunan semesta, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, titik-titik sampai 10. Berarti di sini ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, sampai 10. Anggota himpunan A itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Maka anggota himpunan A komplemen itu adalah yang bukan merupakan anggota himpunan A, tetapi dia merupakan anggota himpunan semesta. Berarti yang bukan merupakan anggota A itu adalah ini 1. 2 ini bukan karena merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya ini 3. Selanjutnya 4 ini bukan karena merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya 5. 6 bukan, karena merupakan anggota himpunan A. Lalu 7. 8 bukan, karena merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya adalah 9. Dan ini dia, 10. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana menyelesaikan soal yang berkaitan dengan yang pertama adalah irisan, yang kedua adalah gabungan, yang ketiga adalah selisih. Tadi sudah kita jelaskan. Yang keempat adalah jumlah himpunan, yang kelima adalah komplemen. Maka saya akan berikan beberapa soal. Selanjutnya soal nomor 1. Diketahui himpunan A itu X lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil 6.
Maka kita bisa tulis anggota himpunannya itu adalah ini. X itu lebih besar sama dengan 2. Berarti 2 kita ikut karena dia pakai sama dengan, berarti 2, 3, 4, 5. Kenapa sampai 5? Karena lebih kecil dari 6. Berarti angka 6 ini tidak boleh ikut. Dan anggota himpunan B itu adalah X lebih besar sama dengan 4, berarti 4-nya kita ikutkan. 4, selanjutnya 5, 6, 7, dan ini lebih kecil sama dengan 8. Karena dia pakai sama dengan, berarti 8-nya diikutkan. Lalu pertanyaannya adalah A irisan B. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya kalau ditanya irisan, berarti anggotanya adalah yang merupakan anggota himpunan A dan merupakan anggota himpunan B juga. Kita bisa cek di sini, 2 itu anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B, berarti tidak termasuk. 3 juga tidak termasuk. 4, berarti 4 ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B, berarti 4. Selanjutnya 5. 5 ini ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Maka jawabannya adalah 4 dan 5. Kita lihat option, jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 2. Himpunan P adalah faktor dari 18. Berarti faktor dari 18 itu sama saja dengan 1 dikali 18, lalu 2 dikali dengan 9, dan 3 dikali dengan 6. Maka anggota himpunan P itu sama dengan, kita tulis dari yang terkecil, berarti 1, 2, ini, selanjutnya 3, selanjutnya 6, 9, dan 18. Maka ini adalah anggota himpunan P. Dan himpunan Q adalah faktor dari 12. Maka faktor dari 12 itu, yang pertama 1 dikali 12, yang kedua 2 dikali dengan 6, dan yang ketiga adalah 3 dikali dengan 4. Sehingga dari sini bisa kita tulis himpunan Q itu sama dengan, kita tulis dari yang terendah dahulu, yaitu 1, lalu 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka kita sudah dapat himpunan P ini dan himpunan Q ini. Pertanyaannya adalah P gabungan Q. Kalau P gabungan Q itu adalah kita tinggal gabungkan antara anggota himpunan P dan anggota himpunan Q. Kita gabungkan saja. Yang pertama kita bisa tulis 1. 1 ini ada 2. Kita hanya tulis 1 di sini. 1 saja. Selanjutnya ini 2. Selanjutnya 3. 4. Selanjutnya 6. Ini 6-nya ada 2, kita hanya tulis 1 saja di sini, 6. Selanjutnya 9. Ini 12. Dan yang terakhir adalah 18. Maka P gabungan Q itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, dan 18. Kita bisa cek jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, dan 18. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 3. Jika himpunan M faktor dari 15. Berarti faktor dari 15 itu, yang pertama adalah 1 dikali 15, yang kedua adalah 3 dikali dengan 5. Maka himpunan M itu anggotanya adalah, kita bisa tulis 1, 3, 5,
dan yang terakhir adalah 15. Dan himpunan N itu adalah bilangan caca yang kurang dari 7. Berarti himpunan N anggotanya adalah bilangan caca. Bilangan caca itu dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Kenapa sampai 6? Karena kurang dari 7. Berarti angka 7-nya tidak ikut. Lalu pertanyaannya adalah M gabungan N. Maka karena M gabungan N, kita tinggal gabungkan saja. Berarti dimulai dari ini, 0, selanjutnya ini 1, satunya ada 2, kita tulis 1 saja. Lalu 2, 3, ini 3, 4, 5, ini 5-nya ada 2, kita tulis hanya 1 saja, di sini 5. Selanjutnya 6, dan yang terakhir adalah 15. Maka untuk soal nomor 3 ini, jawabannya adalah 0, 0 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 15. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 4. Jika himpunan K itu adalah X lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 9, di mana X bilangan asli. Berarti kita bisa tulis anggotanya itu adalah untuk himpunan K 5. Kenapa 5 ditulis? Karena dia pakai sama dengan. Berarti ini pakai sama dengan, 9-nya ikut. Berarti 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan untuk himpunan L, anggotanya lebih besar sama dengan 7 dan lebih kecil dari 13. X itu adalah bilangan caca, berarti termasuk bilangan caca, maka anggota himpunan L itu kita bisa tulis sama dengan 7, berarti 7-nya ikut, karena pakai sama dengan ini, lihat tandanya, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 12. Kenapa sampai 12? Karena ini lebih kecil dari 13, berarti 13-nya tidak ikut. Pertanyaannya adalah K gabungan L. Berarti kita tinggal gabungkan saja antara anggota himpunan K dengan anggota himpunan L. Berarti yang pertama kita tulis nilainya yang paling rendah, 5. Berarti 5. Selanjutnya ini 6. Selanjutnya 7. 7 karena ada 2, kita tulis saja ini 7. Selanjutnya 8. 8 ini ada 2 di himpunan K dan juga di himpunan L. Kita tulis 8. Selanjutnya ini 9. Kita tulis 9. 10, 11, dan 12. Selanjutnya kita bisa lihat optionnya, jawabannya adalah B. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui himpunan A itu anggotanya adalah di mana X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 20. X adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang anggotanya gitu. Yang anggotanya 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri. Maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan bilangan prima itu bilangan yang anggotanya itu terdiri dari 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. 2 ini hanya 1 dikali 2. Lalu 3. 3 ini hanya 1 dikali dengan 3. Lalu 5. 5 ini hanya 1 dikali dengan 5. Lalu 7. 7 ini hanya 1 dikali dengan 7. Dan seterusnya. Maka dari sini kita bisa tuliskan anggota himpunan A itu
lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 20. Karena dia bilangan prima, berarti anggota himpunan A itu adalah 2. 1 kali 2. 3. 1 kali 3. 5. 1 kali 5. 7. 1 kali 7. 11. 11 itu 1 dikali 11. Lalu 13. 13 itu 1 kali 13. 17 dan yang terakhir adalah 19. Dan himpunan B. Himpunan B itu nilainya itu lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 10. Di mana anggotanya adalah bilangan ganjil. Berarti kita bisa tulis anggota himpunan B itu sama dengan, karena sama dengan 1, berarti 1, dia bilangan ganjil 1 sampai 10, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya pertanyaannya adalah A irisan B. Berarti kita bisa cek, ini adalah anggota himpunan A, dan ini adalah anggota himpunan B. Maka karena ditanya adalah irisan, berarti kita ambil yang sama. Berarti yang ada di anggota A juga ada di anggota B. Berarti kita bisa cek, yang pertama adalah ini, 3. Berarti 3. Selanjutnya ini, 5. Selanjutnya ini, 7. Maka jawabannya adalah 3, 5, dan 7. Berarti optionnya adalah A. Selanjutnya soal nomor 6. Diketahui himpunan semesta adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Berarti himpunan semesta anggotanya itu bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa sampai 9? Karena dia kurang dari 10. Dan anggota himpunan A itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Pertanyaannya adalah anggota himpunan A komplement. Berarti A komplement anggotanya itu adalah dia bukan anggota A, tetapi dia termasuk anggota dari himpunan semesta. Maka kita bisa cek. 2 di anggota A, berarti ini 2, ini tidak ikut. Lalu 4, berarti ini kita coret. Lalu 6 kita coret. Lalu 8, ini 8, kita coret. Maka jawabannya adalah ini, sisanya di himpunan semesta. Anggotanya adalah 1, berarti 1. 3, berarti 3. 5, berarti 5. 7, berarti 7 kita tulis. Dan yang terakhir adalah 9. Berarti kita cek optionnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 7. Diketahui himpunan P adalah bilangan asli kurang dari 5. Berarti anggota himpunan P itu bilangan asli dimulai dari 1, berarti 1, 2, 3, 4. Kenapa sampai 4? Karena dia kurang dari 5. Dan himpunan Q itu adalah bilangan caca yang kurang dari 6. Berarti Q itu sama dengan bilangan caca itu dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa dia sampai 5? Karena bilangan caca yang kurang dari 6. Selanjutnya himpunan R. Himpunan R itu adalah bilangan ganjil yang kurang dari 6. Berarti anggotanya adalah 1, 3, dan 5. N ini menyatakan jumlah. Contoh ini. Misalkan NP.
Artinya adalah jumlah anggota himpunan P itu ada berapa? Berarti kita hitung ini. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Selanjutnya ini. Berarti NQ. Ada berapa jumlah anggota himpunan Q? Kita bisa tulis ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Yang terakhir misalnya ini, saya tanya. NR. Ada berapa jumlah anggota himpunan R? Ini 1, 2, 3. Berarti ada 3. Maka rumus ini bisa saya ubah menjadi NP dikurang NQ irisan R. NP, jumlah anggota himpunan P itu ada 4. Ini dia. Selanjutnya kita cari Q irisan R. Q irisan R itu anggotanya adalah yang ada di himpunan Q dan ada di himpunan R. Kita bisa cek. Yang pertama ini himpunan Q-nya, lalu ini himpunan R-nya. Yang ada di himpunan Q dan ada di himpunan R untuk anggotanya itu adalah ini. Yang pertama 1. Yang kedua adalah ini 3. Dan yang terakhir adalah ini, 5. Maka NQ irisan R itu ada 3. Kenapa 3? Karena jumlah anggotanya adalah 3. Sehingga ini kita bisa selesaikan, berarti dikurang dengan ini dia, 3. Berarti 4 dikurang 3, itu jawabannya adalah 1. Kita lihat option, jawabannya adalah A. Selanjutnya soal yang terakhir adalah soal nomor 8. Diketahui K itu anggotanya lebih besar sama dengan minus 1, lebih kecil dari 3, di mana anggotanya itu adalah bilangan bulat. Berarti himpunan K itu anggotanya adalah bilangan bulat, itu dimulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Berarti negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kenapa minus 1 ikut? Karena di sini lebih besar sama dengan. Kenapa 3 ikut? Karena di sini lebih kecil sama dengan. Dan himpunan L itu adalah lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 5. Anggotanya adalah bilangan prima. Berarti himpunan L itu anggotanya adalah bilangan prima itu adalah 1 dan dia sendiri. Berarti dimulai dari 2. Karena 1 kali 2. Kenapa 1 tidak ikut? 1 itu kan 1 kali 1. Berarti ini kan ada 1 anggotanya. Selanjutnya 3 dan 5. Lalu pertanyaannya adalah K dikurang L. Berarti K dikurang L. K dikurang L itu artinya adalah dia anggota himpunan K dan bukan merupakan anggota himpunan L. Berarti kita cari dulu irisan K dan L-nya. Berarti irisannya itu adalah yang pertama ini 2, berarti dianggap ini hilang. Lalu 3, ini 3 dianggap hilang. Maka sisanya untuk himpunan K itu, anggota ini merupakan K dikurang L, yaitu minus 1, 0, dan 1. Maka kita lihat option, jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.